saluran utang berupa uang, tapi uang itu harus menurut saya pribadi barang uang itu jualan barang yang haram. Terus barang kalau saya alamannya kerja bagaimana? Uangnya sudah Saman pegang? Belum. Ya. Masih Arab. Jadi beliau bertanya, ada si A itu punya utang kepada beliau, contohnya 500.000 umpamanya. Suatu ketika oleh si A, ketika jatuh tempo dibayarkan uang 500, tapi beliau tahu, waduh, iki mari wingi mari menang tombok iki yakin iki duit aku apal kok nomor seri ini ya sampai ke ya iki tahu iki apa iki. Uangnya disalurkan kepada kita, uangnya itu kemudian dilunaskan kepada kita. Berarti kalau kita tahu dari yang kemarin itu kemudian diberikan kita, jelas-jelas nggak benar. Kalau kemudian bisa kita minta beritahu, Cak, saman kuwi opo sih? Aku nyili saman halal, saman gak iseng duwe wingi. Ojo apa? Ya, kalau bisa begitu. Kalau dia ngomong lah kan ono iki ya, ono iki ya. Lah kalau memang ono iki ya barangku saman balekno. Waduh wis tak gawe. Ya wis saman taruh. Ya wis gak diganti barang gak duwe mek iku tok. Ya, kalau jelas-jelas kita tahu dari barang yang haram itu, ya lebih bagus kalau dia disauri itu dan nggak ada cara lain, maka panjenengan terima, tapi jangan digunakan untuk sampai makan. Paling maksimal gunakan masolihul amah, kepentingan umum. Ono dalan ditandani, tukokno semen kae iku. Rupane kemudian pas jalan di sungai, rupane ate katakanlah membuat ya untuk orang naik kemudian butuh semen, butuh anu, wis tukokno iku. Wis gawe masolihul amah, kepentingan umum wis. Jangan sampai panjang dahar, jangan sampai diberikan anak istri dan sebagainya, ya kena masjid, kena sopo, jangan. Wis gawe masolihul amah, kepentingan umum. Kalau jelas begitu, wis kana. Tetapi kalau kemudian ya kita nggak jelas hadirin. Jadi kita ini kemudian dapat sauran, ya orangnya dulunya baik, tapi hari-hari ini kemudian kita tahu katanya dia itu juga melakukan hal yang pekerjaannya ada yang tidak tepat lah. Padahal yang tepat juga ada. Kemudian disaurkan kepada kita, kan kita nggak bisa karena kita nggak jelas. Dan kita mau nanyai kan nggak mungkin ini duit apa ya, kan nggak mungkin lah itu. Ya wis sudah kita terima, tapi hati kita kok ragu, gak tenang. Lah gak tenang itu hadis ini dipakai, dak ma yaribuka ila ma yaribuk. Kalau panjenengan menggunakannya secara ungkapan fikih ya nggak apa-apa. Wong dia juga punya pekerjaan yang halal, mungkin dari pekerjaan itu yang diberikan ke kita, kemungkinannya ada. Tapi kalau hati kita masih nggak tenang, kemudian wis sudah gak tak pakai, sudah tak pakai masolihul amah, tidak saya gunakan ini, saya berikan untuk kepentingan umum saja. Kalau itu lebih bagus. Kalau kita saya pikir sudah saya ikhlaskan, sudah daripada saya menerima dan beliaunya kurang pas, sudah saya diam, saya ikhlaskan. Nggak apa-apa. Gak apa-apa sudah. Kalau kemudian diam, kemudian artinya kono ya meneng, kene ya meneng, ya kok rupane wae jatuh tempo meneng-menengan. Padahal ya Jawa masjid, sak sop, ya rupane kok ya meneng wis. Itu tambah enak hadirin. Itu dijalukno akhirat mawon. Ya. Beginilah hadirin. Jangan dikira kalau orang sudah jatuh tempo kemudian gak nyaur, sing duwe duit niku lali, ya, moro panjenengan lepas begitu saja. Nggak ada bahasa fikih niku, nggak ada. Akhirnya menjadi milik Anda, mboten. Barang itu nggak bisa begitu itu.
Bisa jadi milik Anda itu kalau diwariskan, jual beli, dihadiahkan, diwakafkan atas untuk Anda, karena Anda mungkin imam masjid, mungkin atau kemudian disedekahkan, diinfakkan. Ya, selama tidak ada bahasa-bahasa fikih kata sekonten niku, ya berarti yang demikian itu milik, tidak bisa lepas. Termasuk utang. Kalau dia tidak menghalalkan, tidak meridhokan, tidak mengatakan, ya bahasanya hitam di atas putih, tidak melafadzkan, ya belum, itu milik yang ngutangi ya. Kok kemudian sing ngutangi ya meneng, sing diutangi ya meneng-menengan ae, ya niki berarti tidak ada selesainya di dunia, berarti nanti akan ditagih di akhirat tadi. Tambah abot berarti. Sebab ditarik di akhirat itu berarti sing digoleki ganjaran jenengan. Jenengan ngotot berapa kali Jumat, ganjarannya dikekno kepada orang ini. Ya, kan eman tadi. Maka idealnya kalau hukukul adamin, hak-hak kemanusiaan diselesaikan tentunya. Itu. Ya, niki. Dan orang yang ngutangi dengan orang yang infak sedekah ganjarannya beda. Kalau orang yang ngutangi, orang yang sedekah infak ganjarannya 10 hadirin. Tetapi kalau orang yang ngutangi niku ganjarannya 18 hadirin, 18. Loh, lah kok lebih baik, lebih banyak sing ngutangi ganjarannya. Sebab lek infak sedekah jenengan sedekah kepada saya, bisa jadi saya pakai, bisa jadi tidak saya pakai, saya simpan. Tapi kalau orang sudah datang kepada Anda, dia menekan harga dirinya, terus menahan malu, Mas tolong ya, aku saman di sini, saman sili, saya butuh betul untuk ini anak saya harus 1 juta Mas dikai mlebu sekolah. Temenan iki butuh hari terakhir, dia ngempet hadirin. Kemudian kita beri, itu pasti tepat sasaran hadirin. Kalau orangnya jujur ya, pasti tepat sasaran. Makanya yang demikian ngutangi itu bisa memudahkan orang yang sedang kesulitan, maka ganjarannya tentunya lebih banyak. Dan zaman kapan bayarnya? 2 Jumat lagi, maka hari demi hari berjalan. Hari ini berjalan 1 hari dapat ganjaran 18, besoknya lagi 18. Ini ganjarannya terus hadirin, terus sampai dibayar hadirin. Loh kok lali gak dibayar? Ini terus hadirin, terus sih ganjarannya terus. Makanya berbahagialah orang-orang yang hari ini masih dikemplang oleh orang lain. Ya, sebab ganjaran jenengan itu terus. Ya, jenengan terus nih. Kalau tidak saman halalkan sama ini kita terus. Dan salafus saleh kadang-kadang membiarkan begitu, golek ganjarani, kania ditagih wis, aku golek ganjarani. Kalau dia datang sudah kemudian minta maaf gak iso nyaur, ya wis tak halal no, baru kita nih. Kalau enggak sepeneng-menengai, jadi ganjarannya cek terus. Ya, nah begitu itu boleh, begitu itu boleh. Gak boleh kemudian wis halal wae seakan loh. Orang kan terserah, itu haknya diri. Ya, itu kan haknya. Wis babalah, wis pokoknya dipakai kapan-kapan di sahur gak apa-apa. Lah berarti dia masih, ya ganjarannya masih berlanjut.